Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa radiyallahu wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i wal musalimin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'allim hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'awinu ala nasri hadzal kitab Sayyidullah lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah nafa'ana bi ulumi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadku utawi paling hak Ahadku utawi paling hak mandihoni ngabdi melawan kebagusan Mandurusni ngabdi melawan kebagusan dikaluni ngabdi siro ibu-ibumu Sunnah aduka pokok diyauni bapakmu Bata tulisi dalam tabakani Bata tulisi dalam tabakani Kapil telu lil ummi kedua ibumu
Ummu utawi ibu tuani iku mertehake sapa ibu walada ing anak dihamlihi kelawan dihamlihi kelawan yudan anak. Ummu utawi ibu tuani iku mertehake sapa ibu walada ing anak dihamlihi kelawan yudan anak.
wa malam utawi perkara wajidu kang ruwate apa sira halalul umi ing dalem halalan umi wabute adine ibu fa inna mongko temene ibu tusi ibu lale aku sapa ibu ugu kahu ibu kasi anak ugu hulimi berusaha anak akrimi mulia osiro manutawi sapa wong kana ibu anak kana ibu ana sapa man jauh tahu ilmu iman padahal ibu padahal ibu ketemati sapa man Allah lahir ati ing atase ibu ummi barang mongko utawi kiratan alaihi iku nakasi madan jahla utawi iku iki iku jelas apa ma jadi sampai lihat yang barusan kita baca di dalam kitab Birrul Walidain diutamakan berbakti kepada seorang ibu dibandingkan berbakti kepada seorang ayah. Maksudnya bagaimana? Lebih diutamakan seorang ibu, berbaktinya kita kepada seorang ibu itu 3 kali lipat dibandingkan kita berbakti kepada seorang bapak. Karena apa? Karena seorang ibu dari waktu sampean itu di dalam perut selama 9 bulan, seorang ibu itu open terhadap sampean. Sampai-sampai tidak jalan-jalan, ibu sampean keberatan di mana-mana, saking kepinginnya biar bayi sampean itu keturutan. Seorang ibu menahan rasa sakit selama 9 bulan waktu sampean berada di dalam kandungan seorang ibu. Itu sakitnya seorang perempuan, apalagi di waktu sampean dilahirkan dari dalam perut, dari alam kandungan menuju alam dunia, malah makin sakit. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan melawan seorang ibu, tidak boleh menentang perkataan seorang ibu, karena ibu kita bisa kita jadikan jimat
bisa kita jadikan dimintain doa agar cita-cita kita, agar impian kita, agar keinginan kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mustajabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi sampean, apapun hidup sampean harus betul-betul yang welas asih. Karena seorang anak juga harus menjaga hak-hak yang menjadi haknya orang tua kepada sampean. Kita ini sebagai seorang anak, dengan adanya ilmu, kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan kedua orang tua kita. Dituntut oleh ilmu kita, bagaimana caranya kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang sukses di dini wa dunya wal akhirah. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menjadi pelayan-pelayan bagi orang tua kita. Sepinter-pinternya kita, ketika di hadapan seorang orang tua kita, jangan sampai kita ini melawan atau membentak orang tua kita yang gak paham dengan ilmu. Kalau orang tua zaman dulu, tiradatnya itu hanya satu. Tiradatnya orang tua dulu itu hanya satu. Biasanya orang tua kita zaman dulu, tiradatnya ini hanya betah melek, tidak puasa, tidak melakukan puasa seperti ulama-ulama. Karena orang tua kita ini orang tua yang kurang pintar, yang kurang pengetahuan, yang kurang pemahaman. Tapi dengan adanya orang tua kita, saking pengennya kita sebagai anak-anaknya, pengen anak-anaknya itu biar diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal melek, gak tidur di waktu malam hari, terkadang melaksanakan sholat tahajud, terkadang melaksanakan sholat hajat, terkadang membaca suratul Fatihah 99 kali, suratul Al-Ikhlas 100, terkadang amalan-amalan lainnya. Itu saking pengennya orang tua agar putra-putrinya menjadi orang-orang yang sukses, yang mulia di dunia wal akhirah. Tapi sekarang ini banyak putra-putranya profesor, tetapi kurangnya suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan menjadi orang yang bejo. Orang pintar ini akan kalah dengan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bejo. Sapinter-pinternya kayak apa, saalim-alimnya kayak apa, kalau Allah tidak menghendaki kita jadi, nggak akan jadi. Meskipun kita itu kurang pintar, kurang
Fa insya Allah doanya orang tua ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan beliau itu ridho, fa insya Allah sampean semua akan menjadi orang-orang apa yang diharapkan kedua orang tua sampean kepada sampean. Jadi sampean harus betul-betul berbakti banget, wabil khusus terhadap ibu sampean. Karena apa? Perhatian seorang ibu kepada kita, perhatian seorang ibu kepada anaknya itu melebihi perhatiannya seorang bapak terhadap anaknya. Yang paling sayang ini seorang ibu. Sampai contoh sudah nanti, sampean nanti bakalan punya suami, sampean nanti bakalan punya seorang anak. Sekarang Lola kasih kode kepada sampean. Kodenya apa? Ketika anak sampean besar, umpama anak sampean itu berantem sama temannya misalnya. Ketika berantem, misalnya anak sampean ini agak sedikit terluka. Ketika terluka, anak itu pulang kepada sampean. Waktu itu ada sampean dan ada suami sampean waktu libur bekerja. Datanglah anak sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Pak Cong, Pak, Bu, habis berantem sampean nasihat apa? Hati-hati ta, nasihat bapak sampean gas lanjut gitu. Gak oke. Contoh maksudnya menang apa kalah kira-kira? Pak, ini Pak. Orangnya ini tak pukulin gini. Terus. Nanti kalau umpama orang tuanya tidak terima, bapak yang maju. Nah ini contoh yang sedikit tidak paham. Dan nanti sampai jadi orang tuanya anak, jangan sampai bisa dipelotoi. Umpamanya anaknya sampean salah, ya tidak boleh dibelain betul-betul atau dibelain mati-matian. Kalau benar ya dibela benar, kalau salah ya harus dibela salah. Karena suri tauladan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra, ya Sayyidatina Khadijah al-Kubra, andai kata putriku Fatimah az-Zahra mencuri, akan aku potong itu tangan. Berani kira-kira sampai anak sampai salah, dibilang salah, jangan dibela kalau salah. Akan merusak citra keilmuan yang sampai pelajari. Jadi apapun pengaduan seorang anak kepada orang tua, jangan gampang-gampang langsung mendengarkan dengan sepihak. Itu pesannya Nona. Jangan sampai, karena zaman akhir nanti kita ini akan dihancurkan dengan ideologi cacian, fitnahan, makian, adu domba antara ini. Jangan sampai kita diadu domba oleh siapapun orang. Lah ilmu yang ada di sini menyuarakan keadilan dan kebenaran. Kalau salah ya akui salah sampai.
Kalau benar dia harus akui kebenaran. Karena hukum Allah kalau benar-benar, kalau hak-hak, kalau batil-batil. Jadi tidak bisa ditoleransi. Nah ketika sampai yang mau membandingkan saya ini sayang bapak atau sayang ibu, sampai jawab, yang saya perhatikan terlebih dahulu ialah ridhonya seorang ibu. Baru kita meminta restunya seorang bapak, ridhonya seorang ibu. Ridho ini seorang perempuan. Tapi kalau doa restu itu punya seorang laki-laki. Jadi umpama sampai modal di sini, pengen mencari ridho di sini, dia jangan ke orang, ke nyai itu misalnya. Jadi tidak bisa. Ridhonya bagaimana? Jadi ada bidangnya masing-masing, ada suatu mabungahnya masing-masing. Ketika sampean sudah berbakti kepada kedua orang tua sampean, gimana sih caranya berbakti kepada kedua orang tua sampean? Yang pertama, sampean harus mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Jangan mendahului atau meninggikan suara sampean di atasnya orang tua sampean. Apalagi ketika orang tua sampean lagi marah-marahnya kepada sampean, kewajiban seorang anak dingkluk mendengarkan. Entah aku ini salah atau benar. Kalau sudah dimarahin orang tua, ya diam sudah. Jangan, aku dasar ini. Jangan. Meskipun sampean benar pun, kalau sudah dimarahi kedua orang tua sampean harus mengikuti nurut dengan konsep-konsepnya kedua orang tua sampean. Karena seburuk-buruknya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, sebajingan-bajingannya orang tua, sebangsat-bangsatnya orang tua, tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho putra-putranya mengikuti jejak-jejaknya. Gak akan ada orang tua yang menginginkan anaknya itu ikuti jejak kejelekannya seorang orang tua. Jadi ketika sampai menjadi orang tua nanti, jangan sampai tidak mendoakan seorang anak sampai. Apalagi sampai seorang ibu, seorang wanita. Wanita harus menjadi madrasatul ulama bagi seorang anak. Madrasatul ulama sebagai madrasahnya seorang anak. Jadi sampai harus yang pintar, sampai harus yang ahli. Karena belum tahu dan belum tentu suami sampean lebih alim daripada sampean. Umpama aliman sampean, suami sampean ini kok kurang alim, cuma cakap kerja atau mencari nafkah itu bagus kepada sampean, kewajiban sampean untuk mendidik putra putri sampean ada pada sampean. Tapi kalau umpama sampean itu mendapatkan seorang suami yang lebih alim kepada sampean, meskipun madrasatul ula itu gak dipakai, cukup suami sampean yang akan mengajari satu huruf atau dua huruf sampai menuju ke pondok pesantren. Tapi harus sama-sama kuat. Seorang wanitanya juga pintar, seorang laki-lakinya juga harus pintar. Kalau nggak pintar,
minimal sampean sebagai wanita-wanita harus kuat ilmu fikihnya, harus kuat ilmu syariatnya. Wanita itu dituntut untuk mempunyai ilmu fikih, menguasai ilmu fikih. Dan seorang laki-laki lebih dari itu dituntut. Ilmu fikih nyata, ilmu ilmu tasawuf nyata, semuanya. Kalau laki-laki itu banyak. Jadi jangan kayak perempuan. Jadi Lora itu pernah lihat putranya Kiai menikah. Nikahnya itu gini, seorang putranya Kiai itu seorang alim di alim fikih, dan perempuannya ini seorang hafidh penghafal Al-Quran. Ini antara dua, yang satu alim fikih, yang dua alim Al-Quran. Biasanya seseorang itu kok alim di dalam kitabnya, ngajinya ini kecantol-kecantol dibandingkan orang-orang yang memperdalam makhrijul huruf di dalam Al-Quran lebih fasih. Ketika seorang putranya Kiai ini maos baca gini-gini, terdengarlah telinganya telinganya istrinya. Kang Mas, panjenengan salah itu makrujuknya. Yang benar ya apa? Kayak gini. Lalu orang ini bayangkan dulu. Waktu Lora itu masih ada di pondok di situ, bayangkan. Ini fikih, ini Al-Quran. Ini fikih, ini Al-Quran. Romantis, meskipun melontarkannya itu seperti itu, tapi ini romantis. Setiap hari ini mesti debat terus. Dengan adanya itu, Lora putar balik ke Banten, berangkat ke Banten, mempelajari jalur-jalur thariqah, ulama-ulama salafus saleh. Dan itu nyampe Jember, menikah dengan istri, menikah dengan nyai, debat terus masalah sedikit ini, tapi ya romantis. Jadi sampai nanti harus gitu. Jadi jangan sama-sama satu pilang ini, hanya diam tinggi gitu kan. Tidak ada kolaborasinya. Jadi umpama pemain sepak bola itu ada yang menyerang, ada yang jaga gawang. Itu jadikan kolaborasi. Tapi kalau sampai sama-sama menjaga gawang, nah ini toh. Lah majunya ini gimana? Sampai mau maju ini ya apa? Daya mendobraknya bagaimana? Jadi sampai nanti mumpung sekarang sampai tantang. Kira-kira suamiku nanti itu di suatu magomannya kayak apa? Oh misalnya pekerjaan, tidak. Kalau emang pekerjaan, saya aja yang mencari ilmu, saya aja yang mensukseskan, menyempurnakan ilmu fikih sampai matang. Seperti itu. Jangan ketika maju striker, dia striker semua, gak ada gawangnya yang kebobolan. Apalagi sampai di penjaga gawang semua, suami penjaga gawang, istri penjaga gawang, gak ada yang menang. Jadi diserang terus, lama-lama buyar sampai. Buyar itu apa? Lama-lama akan berpisah. Karena kestabilannya ini kurang. Yang dikatakan seorang itu bisa menjadi hubungan sakinah mawaddah warahmah, itu yang bisa menerima apa? Yang bisa menerima perbedaan, kenikmatan orang-orang yang berbeda, dan kita bisa menerima perbedaan itu akan menjadikan kita ini bertambahnya ilmu, akan semakin bertambahnya pengetahuan. Kalau hanya
yang ditahui itu terus. Belum tentu ini yang bisa membawa kita kepada kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sampean nanti, ketika sampean sudah punya suami dan ketika sampean sudah mempunyai seorang putra, jangan sampai sampean ini menyia-nyiakan hak-haknya seorang ibu sampean. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini sampean lebih tresno maring seorang suami, tapi sampean tidak bisa ngebekti kepada kedua orang tua sampean. Tidak boleh. Assalamualaikum Pak, Bu, saya tidak bisa pulang ya. Suami saya ini lagi kangen sama saya. Tidak bisa. Tidak boleh. Maaf saya tidak bisa pulang. Maaf saya tidak bisa jenguk sampean. Karena saya ini lagi refreshing sama suami sampean. Tidak boleh. Tidak boleh. Umpama Lora ini tidak punya tanggung jawab sampean, setiap bulan pasti bolak-balik Bojonegoro Jember, Bojonegoro Jember, Bojonegoro Jember, Bojonegoro Jember. Karena Lora dari kecil tidak pernah di rumah, berkelana terus di pondok-pondok, mondok terus. Sampai Lora itu kalau di Bojonegoro tidak pernah terasa. Entah di Nganjuk, entah di Bojonegoro, entah di Sidoarjo, tidak pernah terasa. Sampai saking betahnya di rumah, sampai tidak mau mondok. Saking kerasannya sama kamar sampean, ketika sampai pulang dari pondok, masuk kamar, kunci pintu, tidur. Orang tuanya gedok-gedok, nih bangun. Tidak ada suaranya. Bangun. Duh, kok tidak ada suaranya? Bangun. Duh, kok tidak ada suaranya? Matur ke orang. Anak saya pola kesurupan pola. Coba sampai lihat. Soalnya kok lama-lama kok di kamar terus. Lora jawab, emangnya saya ini pawangnya orang kesurupan? Jadi jangan sampai seperti itu. Sedikit-sedikit lihat ke depan, sedikit-sedikit balik lagi, sedikit-sedikit lihat ke depan. Intinya sampai itu kalau liburan di pondok, jangan mager terlalu lama. Orang mager ini kumpulan orang-orang malas. Orang-orang yang malas itu cepat dihinggapi para syaitan. Makanya ketika sampai malas, sampai itu buat berdoa. Di situlah doa sampai akan dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dimustajabah oleh Subhanahu wa Ta'ala? Karena sampai memerangi lingkupnya para syaitan. Jadi selanjutnya sampai tidak boleh mengutamakan seorang suami daripada ibumu sendiri, atau mengutamakan seorang istri daripada ibumu sendiri, sampai akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutamakan, umpamanya begini, ini tentang soal sakit misalnya. Apapun kesibukan sampean bersama suami sampean dan anak-anak sampean nanti, kalau orang tua sampean sakit, sampean pulang. Tapi berhubung sampean ada di pesantren, kalau bisa jangan pulang. Perbedaannya di sini. Kita ini sedang mencari ilmu,
sedang menuntut ilmu pengetahuan, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama orang tua kita itu sakit hanya umpamanya sepele bisa disembuhkan, mending kita di pondok kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatannya orang tua kita, untuk agar orang tua kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang maslahat, umur yang bisa membawa dia melanjutkan ibadah-ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menunggu ila yaumil qiyamah. Kalau tidak nutut, menunggu kullu nafsin dha'iqatul maut, menunggu kematiannya tiba. Jadi kita itu nanti akan menjadi orang tua yang menunggu. Makanya sampai sekarang orang tua sampai kan tetap mikir terus. Mikirnya ini, kira-kira aku ini akan ditengok seorang anak, apa akan ditengok oleh malaikat Israil penyabut nyawa? Enak mana? Ya enak ditengok seorang anak, enak ditengok seorang anak. Jadi apapun kesibukan sampean nanti, ketika sampean sudah menjalin hubungan rumah tangga bersama suami-suami sampean kelak nanti, jangan sampai sampean melupakan jasanya kedua orang tua sampean. Meskipun sampean tidak punya harta warisan yang diberikan orang tua kepada sampean, sampean tetap harus berbakti kepada kedua orang tua sampean. Jadi kita harus menunjukkan tanpa harta pemberian orang tua kita masih bisa hidup, kita masih bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa berkecukupan tentang rezeki-rezeki kita meskipun masih belum banyak, masih belum beruntung. Jadi sampai kepada orang tua sampai itu jangan terlalu berharap masalah harta warisan. Ketika sampai mengharapkan harta warisan, itu akan menjadi retaknya hubungan sampai dengan saudara-saudara sampean. Akan retak hubungannya. Enak-enak baik dengan adanya kurang sedikit misalnya. Saya kok segini, saudara saya lainnya kok agak banyak. Kita nanti akan retak. Dan bagaimana caranya kita tidak retak? Dari sampean dulu, baru ke bibit-bibit sampean nanti. Jadi jangan sampai menuntut terlebih dahulu. Sampean harus dituntut dulu agar sampean menjadi orang-orang yang bagus. Suatu saat nanti ketika sampean punya bibit-bibit keturunan akan ikut kehidupan sampean, akan bercermin kepada sampean, akan mengambil suri tauladan kepada sampean seorang orang tua. Jadi jangan sampai kita ini bahas masalah warisan, apalagi warisan di waktu orang tua kita masih sehat-sehatnya. Bapak, Ibu, kapan sampai mati? Engkau warisannya oleh aku, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW diangkat menjadi nabinya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beliau memiliki harta warisan kedua orang tuanya. Tapi beliau berdagang sambil ngajar, berdagang sambil mengibarkan bendera Islam. Jadi sampai nanti jangan sampai apapun
permasalahannya, jangan sampai sampean menyakiti hati seorang ibu, apalagi menyakiti seorang ibu dan seorang orang tua. Jadi pada hakikatnya sejelek-jeleknya orang tua, seburuk-buruknya orang tua, sebejat-bejatnya orang tua, sekurang mampunya orang tua, sefakir-fakirnya orang tua, mereka lah orang tua saya. Saya tidak akan pernah malu untuk mengakui dirinya sebagai orang tuaku.